Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Perdipta Rivianto. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Metodologi Studi Islam. Saya Farel Perdipta Rivianto dari Fakultas Usuluddin dan Adab, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan nomor NIM 251302070. Baik, saya akan menjelaskan terkait tentang apa itu Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan adapun secara bahasa, kata Islam berasal dari akar kata aslama yuslimu islaman, yang berarti berserah diri, tunduk, dan patuh kepada kehendak Allah. Adapun secara istilah, Islam berarti agama yang mengajarkan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yakni meliputi akidah, yakni keimanan, syariah, yakni ibadah dan juga hukum, dan akhlak, yakni perilaku mulia. Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah, yakni hablum minallah, dan juga hubungan dengan sesama manusia, yakni hablum minannas, maupun hubungan dengan alam sekitar. Dengan demikian, Islam bukan hanya agama dalam arti ritual ibadah, tetapi juga sistem kehidupan yang menyeluruh atau kafah, dan juga mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Ajaran Islam membawa rahmatan lil alamin, yang berarti Islam datang untuk membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk tanpa memandang suku, ras, dan juga bangsa. Dan adapun tujuan Islam adalah membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan juga akhirat melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, penegakan keadilan, serta pembentukan akhlak yang mulia. Dan kita sebagai umat muslim harus paham betul bagaimana cara kita memahami Islam dengan cara yang benar, yakni kita sebaiknya memahami Islam secara menyeluruh atau kafah, bukan hanya sebagian. Islam harus dipelajari dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, sehingga harus dipahami dengan ilmu ataupun akal sehat dan juga bimbingan ulama terpercaya, atau pada saat ini kita sedang berguru kepada seorang pembimbing di kuliah di kampus, yakni dosen. Dengan memahami Islam secara utuh, seorang muslim akan menjadi pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan juga membawa rahmat bagi sesama manusia dan juga bagi sesama seluruh alam. Dalam Islam terdapat 3 aspek utama yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim, dan ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Apa sih ketiganya tersebut? Yakni yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan juga yang ketiga akhlak. Akidah atau keimanan. Akidah adalah keyakinan yang teguh dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan juga takdir. Dan fungsi akidah ini menjadi pondasi dalam beragama. Tanpa adanya akidah yang benar, ibadah dan amal seorang tidak akan diterima. Contoh, meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, tidak ada sekutu baginya. Dan yang kedua yakni syariah. Syariah yakni ibadah dan juga hukum Islam. Syariah adalah aturan dan tata cara hidup yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama makhluknya. Dan syariah ini mencakup dari ibadah mahdoh, yakni ibadah yang langsung kepada Allah, seperti contohnya sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, yakni hubungan sesama manusia aja. Dan juga
eh, jual beli, itu pernikahan, warisan, hukum pidana dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan juga kesejahteraan di dunia. Yang ketiga, akhlak atau etika dan juga moral. Akhlak adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kehidupan seseorang dalam keimanan sehari-hari. Kehidupan seseorang di dalam kesehariannya. Dan ada fungsinya, fungsi daripada akhlak ini yakni untuk menyempurnakan iman dan ibadah melalui perbuatan yang baik. Contoh halnya jujur, amanah, sabar, menghormati orang tua, dan juga menolong sesama. Jadi kesimpulan yang saya bisa simpulkan adalah bahwasanya Islam itu mencakup akidah sebagai dasar keyakinan, syariah sebagai pedoman amal perbuatan, dan juga akhlak sebagai wujud nyata dari keimanan. Dan ketiganya ini membentuk seorang muslim yang beriman, beribadah dengan benar dan juga berakhlak yang mulia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.